Pilkada DKI berlangsung 2 putaran. Setelah hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei serta rekapitulasi perhitungan suara KPU DKI menghasilkan tidak ada satupun paslon yang meraih 51% suara. Pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi dipastikan akan melaju ke putaran kedua Pilkada DKI. Dari hasil perhitungan surat suara C1 yang tersebar di 13.023 TPS, pasangan AHY Silvi raih 936.609 suara atau 17,07%. Ahok Jarot raih 2.357.637 suara atau 42,96%. Sedangkan pasangan Anies Sandi raih 2.193.636 suara atau 39,97%. Tipisnya perbedaan suara Ahok Jarot dengan Anies Sandi yang hanya selisih 164.001 suara membuat peta persaingan di antara kedua pasangan calon semakin tajam. Limpahan suara dari pemilih AHY Silvi yang cukup signifikan terus diincar oleh kedua kubu. Koalisi partai pendukung AHY Silvi yang terdiri dari Partai Demokrat, PKB, P3, dan PAN diduga tidak akan bulat mendukung salah satu paslon di putaran kedua. Demokrat dikabarkan akan non-blok, sedangkan PKB, P3, dan PAN yang merupakan partai pendukung pemerintah Jokowi JK dikabarkan masih belum menentukan pilihan. Tak hanya suara koalisi partai pendukung AHY Silvi, suara pemilih Muslim juga menjadi incaran. Pasalnya berdasarkan sejumlah lembaga survei, pemilih Muslimlah yang masih terpecah. Hasil survei Indikator Politik Indonesia berdasarkan sosiodemografi pemilih Kristen dan Katolik, 88,3% memilih Ahok Jarot, 5,6% Anies Sandi, dan 0% suara untuk AHY Silvi. Sedangkan pemilih Muslim pada Pilkada DKI 22,5% suara ke AHY Silvi, 34% memilih Ahok Jarot, 40,7% suara memutuskan memilih Anies Sandi. Tidak berbeda jauh dari hasil survei Indikator Peta Suara Pemilih berdasarkan sosiodemografi yang dirilis LSI juga menunjukkan 83,3% suara pemilih Kristen dan Katolik untuk Ahok Jarot. Sedangkan AHY Silvi dan Anies Sandi masing-masing mendapat 3,2 dan 2,8% suara. LSI juga merilis dari 90% suara pemilih Muslim Jakarta, 60%-nya tersebar menjadi 20,6% suara ke AHY Silvi, 27,7% Ahok Jarot, dan 22,8% untuk Anies Sandi. Perebutan suara pemilih memasuki putaran kedua Pilkada DKI disinyalir akan semakin sengit. Benarkah cairnya suara pemilih Muslim membuat peluang Ahok Jarot dan Anies Sandi untuk memenangkan Pilkada DKI putaran kedua sama-sama besar? Tim TV One mengabarkan. Kalau memasuki putaran kedua ini memang prediksinya head to head ini lebih panas begitu ya. Tadi kita lihat kalau ngeliat dari kabar tadi iya ya. Gambaran tadi ya, bahwa ada tabel sosiodemografi bagaimana pemilih Muslim dan juga non Muslim. Ini bukan mengkotak-kotak, tapi ini fakta yang terjadi. Itu fakta yang terjadi kok. Nah itu, kita udah ada tamu-tamu kita pada pagi yang hari ini. Yang akan kita tanyakan pada pagi hari ini ada Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Bang Eriko Starduga. Terima kasih, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Tapi udara dingin kok, panas tadi sejuk, baru hujan ini panasnya itu, Bang, dirasakan oleh para politisi-politisi biasanya. Karena ini mau putaran kedua, ini ada yang berjuang untuk mendapatkan tambahan suara, dukungan dan lain sebagainya. Ya memang kan harus berjuang sampai akhir ya. Harus sampai akhir ya. Jangan tengah jalan gitu. Jangan di tengah jalan, harus sampai selesai. Ada Mbak Siti Zuhro juga. Terima kasih, Mbak. Pagi. Dan seharusnya ini juga ada satu kursi lagi sih sebetulnya yang diisi. Tapi beliau ini masih ada di rumah kabarnya. Ada Bang Supratman Andi Atas, Ketua DPP juga di Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Bang Supratman. Baik. Halo, Bang. Sudah bisa mendengar suara kami, Bang? Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Baik, Bang. Saya ingin ke Bang Eriko dulu, Bang. Melihat sosiodemografi tadi dan hasil yang diperoleh di putaran pertama ya, banyak apresiasi loh yang disampaikan oleh sejumlah pihak ya. Saya juga membaca beberapa di antaranya soliditas non-muslim, soliditas juga warga turunan dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi suaranya ini masih belum maksimal. Di putaran kedua bagaimana, Bang? Langkah-langkah yang diantisipasi sedang diupayakan lah oleh PDIP dan koalisi partai yang ada. Iya. Terima kasih, Mas Fadil. Jadi
kalau kami kan sudah melihat ya dari hasil di lapangan dan juga dari hasil pengecekan dari internal kita untuk survei dan juga sampai di tingkat RW. Memang kalau secara statistik dari komposisi-komposisi yang ada bahwa non-muslim atau katakan minoritas itu ada di seputaran angka berdasarkan statistik BPS sekitar 15%. Nah, dari hitungan kami yang memilih pasangan Ahok dan Jarot itu, pasangan calon nomor 2 itu kurang lebih 80%. Jadi di angka 12% dari 43, sekian persen. Nah, selebihnya kurang lebih 40% dari muslim memilih Ahok dan Jarot. Nah, memang kita harus jujur mengakui, kita bersyukur dalam hal ini dalam situasi-situasi yang ada seperti kemarin ya Mbak Wiwi, Bu Siti Nurhol juga melihat ya bahwa kita bisa mendapatkan suara dari saudara-saudara kami yang muslim 40% itu sebenarnya sudah luar biasa untuk masuk modal awal. Ya tentunya di dalam putaran kedua ini kami tentu akan memaksimalkan hal ini. Bagaimana Bang Viko? Ya, memang kita harus jujur mengakui kemarin ini kan kita belum sampai fokus betul-betul ya. Artinya karena banyak hal yang harus kita hadapi pada saat bersamaan. Ya, artinya konsentrasi baik itu dari pengadilan dan lain-lain. Terpecah begitu. Ya, bagaimanapun kita harus jujur mengakui seperti itu. Tetapi dalam waktu 2 bulan yang tersisa ini memang ini kami sudah memetakan. Nah, sebagai contoh, ini sedikit lah saya buka ya, bahwa sebenarnya bahwa DPT yang ada ini kan masih belum maksimal sebenarnya. Dan kalau kita lihat tingkat partisipasi ini kemarin di angka 78% ini sudah angka luar biasa. Tetapi kalau kita hitung ini bisa sampai di angka 85%. Seharusnya. Dan dalam waktu 2 bulan tersisa ini kami sudah melihat itu dan ini tentu akan kita upayakan semaksimal mungkin. Dan jangan lupa Mas Fadil bahwa kemarin ini yang silent voters itu, yang terakhir di angka 7-78% itu, kalau kami melihat 100% ke pasangan calon nomor 2. Pasangan calon nomor 3 kan berpindah dari pasangan calon nomor 1, murni berpindah ke pasangan calon nomor 3. Ya, kami melihat ada satu peluang juga di sini. Karena dari hasil survei, ada sekitar 30-35% pemilih yang memang masih bisa berubah atau bukan pemilih loyal yang masih swing. Kalau di pasangan calon kami kurang lebih 85-90% sudah fix seperti Artinya itu. nanti di putaran kedua suara-suara yang masih galau, masih swing ini bisa masuk ke nomor urut 2 sekarang. Iya, begini. Harapan mereka ya begitu lah. Begini, Mbak, karena kalau kita melihat memang masyarakat DKI Jakarta kan itu Indonesia mini ya. Artinya betul-betul sangat realistis, kemudian sangat paham sosial media, sangat majemuk. Kemudian juga mereka bisa melihat langsung apa yang dikerjakan oleh masing-masing calon. Dalam hal ini tentu kami berharap sesuatu yang sudah katakan belum sempurna, tapi sedang menuju ke arah ke sana kan tentu ini kita meminta untuk diberikan kesempatan. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini oleh pasangan calon kami kan sudah ada dan terbukti. Hanya ini tinggal memaksimalkan untuk berikutnya. Saya Mbak Wiwi ke pasangan nomor urut 3 dulu nih, yang diwakili oleh Bang Supratman di atas dari Gerindra. Bang Supratman, kalau teman-teman di nomor urut 3 Bang, terutama mungkin dari Partai Gerindra, mengupayakan memaksimalkan di putaran kedua dari sosiodemografi yang ada, yang kami hadirkan di layar kaca tadi, seperti apa persiapannya Bang Supratman? Iya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil putaran pertama dari berbagai lembaga survei itu sudah membuktikan satu hal, bahwa masyarakat DKI Jakarta itu benar-benar menginginkan lahirnya sosok gubernur baru. Halo Bang. Ya, jadi itu yang saya katakan bahwa dari peta hasil putaran pertama itu kelihatan sekali kan bahwa putaran baik nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 hasilnya memperlihatkan bahwa masyarakat DKI Jakarta ingin lahir seorang gubernur baru, dan itu sudah tergambar hasilnya. Dan yang kedua, dari peta demografi yang ada kelihatan sudah memperlihatkan bahwa hasil maksimal yang bisa diperoleh oleh saudara Basuki Cahayapurnama terhadap pemilih muslim itu, dan itu terbukti bahwa hasilnya kurang lebih sekitar 27% ya,
Dan kalau itu dianggap dari pemilih suara non-muslim digabungkan menjadi 15%, ya memang hasilnya sekitar 42 dan itu sudah terbukti. Nah, berdasarkan itu kami akan memaksimalkan betul nanti dukungan dari beberapa partai pengusung Pak Mas Agus ya, dan itu sudah dilakukan komunikasi intensif, dan kami yakin betul dan percaya betul bahwa dukungan dari partai-partai yang ada itu akan bisa mengalihkan suaranya kepada Bung Anies maupun Mas Sandi. Dan kita berharap bahwa mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan putaran kedua ini tidak ada halangan, dan saya yakin bahwa Anies dan Sandi itu bisa memenangkan putaran kedua yang akan datang. Kalau berdasarkan sosiodemografi, Bang Supratman, pemilih Muslim dan non-Muslim ini presentasinya ini begitu berbeda begitu ya. Anda menganggapnya peluang ini untuk pasangan nomor urut 3? Karena kalau kita lihat dari hasil putaran pertama, ini sebenarnya pemilih Muslim dan non-Muslim juga ini terbagi dua begitu untuk nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Ya, jadi itu kan sudah kelihatan tuh hasilnya bahwa pemilih terhadap pasangan nomor urut 2 itu hampir utuh ke nomor 2 ya. Nah, oleh karena itu dan hasil yang dicapai oleh pasangan nomor urut 2 untuk merebut pemilih Muslim berdasarkan sosiodemografi yang ada itu berada di angka kurang lebih sekitar 27%. Dan itu kalau kita tambahkan dengan yang 15% yang sisa itu memperlihatkan bahwa memang pemilih Muslim yang lari ke nomor urut 2 itu sekitar angkanya tidak akan bergerak di persentase sekitar 27%. Nah, sisanya kita berharap bahwa siapapun yang memilih pasangan nomor urut 1 itu hampir kecil kemungkinannya untuk bisa bergeser kepada pasangan nomor urut 2, dan ini yang harus kami kapitalisasi dalam putaran kedua nanti untuk menggait suara-suara yang kebetulan masih memilih pasangan nomor urut 1 yang lalu, dan itu bisa beralih kepada Mas Anies maupun Mas Sandi. Ya, Bang Supratman, apapun itu Bang yang Abang katakan begitu, agak berat mungkin ke nomor urut 2, tapi lebih ke nomor urut 3 tadi yang Anda katakan. Tapi fakta di putaran pertama, suara yang dikantongi oleh pasangan nomor urut 2 itu sudah bermodalkan dari unsur Muslim saja 40%. Nah, ini mudah-mudahan mungkin Anda ada jawaban lebih spesifik lagi. Tapi nanti Bang, kita jeda dulu sejenak, ada Mbak Wiwi juga yang belum berbicara. Kami akan kembali saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia.